Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisnatul Handini, NIM 20140500033. Saya berasal dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Humas Pendidikan. Adapun pokok materi yang akan saya jelaskan, itu yang pertama adalah pengertian Humas Pendidikan, lalu komponen-komponen yang ada pada Humas Pendidikan. Pertama, perlu kita ketahui pengertian humas itu sendiri. Menurut Danny Griswold pada tahun 1984, dia menjelaskan public relation is the management function which evaluates public attitude, identifies the policies and procedure of an individual or an organization with the public interest, and plans and executes a program of action to earn public understanding and acceptance. Yang artinya adalah public relation merupakan suatu fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan dan prosedur dari seorang individu atau sebuah lembaga atas dasar kepentingan publik, merencanakan dan menjalankan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan dapat diterima dengan baik oleh publik. Adapun menurut The International Public Relations Association atau disebutnya IPRA, itu sebuah lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa, menyatakan humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayak. Jadi, humas itu adalah rangkaian kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Nah, dari pengertian humas itu dapat kita simpulkan tentang humas pendidikan. Jadi, humas pendidikan itu adalah serangkaian kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di dalam maupun di luar organisasi. Nah, hubungan yang harmonis itu dimaksudkan agar sekolah mendapatkan dukungan yang positif dalam usaha menciptakan kerjasama yang efektif dan efisien dalam usaha mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, adapun contoh dari humas pendidikan ini yang bisa kita lihat, itu misalnya mengadakan acara olahraga, perlombaan olahraga, atau mengadakan pentas drama atau pentas seni dengan mengundang wali murid. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kedua, yaitu komponen-komponen yang ada pada humas pendidikan. Nah, adapun komponen yang pertama adalah sumber berita atau sender. Sumber berita disebut juga dengan sender atau source, yaitu tempat atau subjek yang membuat atau menyampaikan informasi, pesan, ide, atau gagasan. Yang kedua ada pesan atau message. Pesan juga sering disebut dengan message atau berita, yaitu sesuatu yang disampaikan sumber berita kepada penerima berita, yang dapat berwujud informasi atau berita, ide, atau gagasan. Pesan tersebut dapat berupa pesan yang bergerak seperti lambaian tangan, anggukan kepala, raut muka, kerlingan mata, atau genggaman tangan. Lalu yang ketiga ada media atau channel. Channel atau media yaitu perantara yang dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi media atau informasi. Media itu ada 3, yaitu ada media visual, media audio,
media audiovisual. Nah, media visual ini itu membuat pesan melalui indera penglihatan, seperti gambar, foto, slide, dan lain-lain. Lalu kalau media audio ini melalui indera pendengaran seperti radio, tape recorder, atau sebagainya. Lalu ada media audiovisual, yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan melalui indera penglihatan dan indera pendengaran sekaligus, seperti video, televisi, film, dan sebagainya. Nah, yang keempat itu ada penerima berita atau receiver. Penerima berita atau receiver itu orang yang menerima informasi, ide atau pesan dari pengirim berita melalui channel atau saluran tertentu. Misalnya, murid menerima berita atau informasi dari guru. Dan yang kelima ada umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback yaitu berupa respon yang diberikan oleh penerima pesan. Umpan balik ini dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap berita yang diterima tersebut. Umpan balik ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan penyampaian pesan dari research kepada penerima pesan. Dan yang terakhir ada tujuan atau goal. Tujuan ini merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh pemberi pesan. Misalnya, seorang guru mengajarkan suatu topik pengajaran kepada murid atau siswa dengan tujuan agar mereka memahami pokok pembahasan yang akan diajarkan tersebut. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.